Orang yang mau memperbaiki semua lini kehidupannya. Apakah hubungannya sama Allah, hubungannya sama manusia, dan yang berhubungan dengan masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah apa saja. Amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat on time. Orang kalau buru-buru gerakan sholat batal. Batal, ya, nggak boleh. Tapi ini perlu diperhatikan, gerakan-gerakan tersebut. Jangan buru-buru, karena tidak diterima sholatnya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hari ini Allah masih memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan estafet kehidupan. Dan kita harus menyadari bahwasanya ini akan ada batas waktunya, di mana nanti semuanya akan berhenti di saat ajal kita datang. Dan pada saat itu, orang-orang akan terus berterima kasih dan bersyukur pada Allah karena Dia telah mengisi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan betapa menyesalnya orang-orang yang justru menyia-nyiakan waktunya yang sangat terbatas di muka bumi ini. Oleh karena itu, hari ini adalah hari emas kita. Mari kita maksimalkan sama-sama dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lalu sudah kita kerjakan, sekarang kita istiqomah atau pertahankan. Kemudian kalau yang lalu masih kurang, sekarang kita kesempatan menyempurnakannya. Kalaupun di masa lalu masih ada kesalahan dan dosa, saat ini kita punya kesempatan untuk bertaubat. Dan sudah sering kita ingatkan hadis yang berbunyi, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya atau menggunakannya. Maka para sahabat bertanya, bagaimanakah Allah mempergunakan atau mempekerjakannya? Kata Nabi SAW, Allah menyibukkan dia dengan amal-amal saleh yang dengannya nanti Allah akan mewafatkannya. Kalau pikiran kita, hati kita, dan anggota tubuh kita masih tergerak, pikiran untuk berpikir, hati kita untuk merenung misalnya, dan anggota tubuh kita untuk mengerjakan ketaatan, berarti itu Allah mencintai kita. Ini satu poin yang harus kita jaga baik-baik, termasuk insya Allah di siang ini di mana Allah masih memudahkan menggerakkan pikiran dan hati kita dan anggota tubuh kita untuk datang menghadiri majelis ilmu ini. Semoga Allah buat kita istiqomah tentunya. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu juga untuk mengejar apa yang dijanjikan, karena satu kali mengucapkan salam hormat kepada beliau akan dibalas 10 salam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti melipat gandaan balasan, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan serta solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Seperti biasa, kita akan lanjutkan bedah buku kita bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, yaitu 66 ya, amalan pembuka pintu surga. Walaupun di judul buku kita 62, sudah pernah kita luruskan itu ya, karena di daftar isi buku ini itu ada 66 urutan ya. Maka kita mengatakan dia sekitar 66 urutan pembuka pintu surga. Itu ada di pembukaan atau di daftar isi sebelum muqaddimah ya, sebelum halaman 1 buku kita ini, itu sampai 66 poin. Dan tentunya kita ingatkan kembali karena sempat cukup lama kemarin 2 pekan kami ada di luar negeri karena ada bimbing umroh plus Turki. Jadi kemungkinan besar kita sudah lewat 1 pertemuan ya kemungkinan. Maka ini kita ingatkan kembali. Amalan pembuka pintu surga maksudnya menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Walaupun sebenarnya masuk ke dalam surga secara umum dengan rahmat Allah. Tapi amalan-amalan ini nanti akan membuat tingkat-tingkat atau level derajat kita yang kita bisa dapatkan. Jadi makin rajin seseorang melakukan ketaatan, maka makin bagus balasan dia. Ya mungkin kalau kita bahasakan kayak komplek perumahan klasternya, balasan klaster itu akan jauh lebih baik, lebih VIP lagi kalau kita lebih rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan. Ini tujuannya untuk mengejar derajat-derajat yang tinggi di surga nanti, dan kesempatannya hanya selama di dunia. Kalau seseorang meninggal dunia sudah nggak bisa lagi dia berbuat amal apapun. Kita sudah menyelesaikan kurang lebih dari 66 itu 10 poin. Yang terakhir adalah masalah menuntut ilmu. Dan sudah panjang lebar kita sebutkan bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu. Ya cukuplah dengan hadirnya malaikat dalam majelis ilmu. Cukuplah seperti orang sedang berjihad. Padahal sebenarnya kita duduk di ruangan AC seperti ini misalnya. Ya nyaman saja terdengar dengan suara mikrofon. Ini suaranya jadi jelas. Kita punya buku rujukan, santai sekali sebenarnya belajar, tapi pahalanya sama dengan jihad. Bahkan kalau ikhlas keluar dari rumah menuntut ilmu, pahalanya dalam hadis lain sama dengan haji lengkap. Kita tahu haji itu cukup
besar biaya yang harus disiapkan dan energi yang dikerahkan, biaya yang dikeluarkan, ini luar biasa itu ya. Waktu yang juga diluangkan itu besar sekali untuk pergi haji. Tapi kita bisa dapatkan dengan satu kali majelis ilmu, asal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan, di antaranya hadis yang disebutkan di poin 10, siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, jadi jalan sengaja mencarinya, maka Allah akan memudahkan baginya dengan perbuatan tersebut jalan menuju ke surga. Salah satu maknanya adalah kalau setiap pulang dari majelis ilmu pasti kita dapat semangat keimanan untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Itu hanya membawa kita ke surga tentunya. Sekarang kita akan masuk ke satu momentum bahasan ibadah yang luar biasa. Mungkin karena sudah biasa kita dengar sholat, tapi akhirnya dianggap remeh oleh sebagian orang. Tapi kita perlu mengingatkan kembali. Berbicara masalah poin 11 ini, amalan pembuka pintu surga atau nanti pembawa derajat tinggi surga adalah mengerjakan sholat-sholat fardu dan sunnah. Di sini digabungkan semuanya, sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, mungkin kita mulai menjelaskan dulu satu-satunya ibadah. Tidak ada ibadah yang sama dengan ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW di langit. Semua Nabi SAW terima di bumi, kecuali ibadah ini, yaitu sholat. Ya. Kalau jihad, bakti sama orang tua, zikir, membaca Al-Quran, dan segala macam hal. Semua selain sholat, semuanya itu diterima oleh Nabi SAW sementara beliau ada di bumi ini. Ya. Dan Jibril AS datang membawa wahyu tersebut. Tetapi sholat ini dibuat satu momentum yang sangat sakral, di mana beliau harus Isra dan Mi'raj. Kita tahu Isra artinya berjalan di malam hari. Beliau betul-betul secara fisik dan ruhnya, dua-duanya melakukan perjalanan tersebut. Yang waktu itu momentumnya untuk berangkat dari Mekah ke Palestina membutuhkan 1 bulan perjalanan kalau orang menunggangi kuda terkuat dan laki-laki terkuat yang menungganginya. Non-stop memicu kudanya 1 bulan baru bisa sampai. Gak seperti sekarang orang pakai pesawat gitu ya. Kemarin kami waktu momentum umrah plus Aqsa itu dari Amman, dari Aqsanya ke Amman mungkin sekitar 1 jaman naik bus. Kemudian nanti dari Amman ke Madinahnya mungkin ke Saudi sekitar 2 jaman. Udah bisa sampai, tapi di masa dulu itu harus 1 bulan. Karena orang lewat darat, tidak ada transportasi kayak kita sekarang. Oleh karena itu momentum ini luar biasa itu ya, sampai menjadi sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena di masa itu orang tidak percaya, mana bisa Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Isra dan Mi'raj, Isra jalan malam hari ke Palestina dan Mi'raj itu naik ke langit. Begitu pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW duduk di depan Ka'bah sambil merenung kejadian setelah terbit matahari. Ini kejadian yang spektakuler sekali. Malam hari jalan, tiba-tiba ada 1 kuda bersayap dan yang dinamakan burak, beliau nunggangi, kemudian terbang ke Palestina. Dan kata Nabi SAW dalam banyak riwayat yang disahihkan oleh para ulama, di mana mata kuda itu melihat, maka kakinya sudah sampai di sana, saking cepatnya gitu ya. Kemudian sampai di Palestina dalam hitungan sekejap, lalu beliau mengikat burak di tempat para nabi-nabi mengikat tunggangannya, lalu beliau mengimami ruh semua nabi-nabi. Itu ada 124.000 nabi. Semua Allah kumpulkan di saat itu. Kemudian sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Gitu kan. Setelah itu kemudian beliau mi'raj ke langit dan bertemu dengan ruh nabi-nabi lagi di antara langit-langit tersebut. Langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Setelah itu baru beliau ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu ini. Ya, saking pentingnya itu ya. Kemudian kembali lagi ke Mekah, ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Pada saat Nabi SAW pulang, tentu diceritain panjang riwayatnya, tapi saya ringkaskan. Waktu Nabi SAW pulang, beliau duduk merenung kejadian tersebut di depan Ka'bah. Ini kejadian yang spektakuler sekali. Lewatlah Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini, yang paling benci dengan Islam. Na'udzubillah. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, ada apa? Seakan-akan dia mengatakan, apa kamu molong-molong seperti ini, kayak orang yang bingung, kayak orang yang lagi mikirkan sesuatu. Nabi Muhammad SAW dengan polosnya menyampaikan, terjadi kejadian besar semalam. Saya lagi di Masjidil Haram, dalam riwayat lain di dalam rumah, kemudian datanglah Jibril membawa burak, kuda yang bersayap, saya sudah gak masuk akal gitu ya. Tapi ini diceritakan Nabi SAW. Kemudian saya nunggangi dimanapun matanya melihat, kakinya sudah di sana, lalu saya tiba di Palestina. Waktu itu seluruh Quraisy, terutama pengusaha-pengusaha dan pejabatnya itu tahu Masjid Aqsa. Mereka tahu Palestina karena negeri Syam waktu itu menjadi sumber pergerakan perekonomian dunia. Jadi orang kalau mau dagang itu ke negeri Syam belanja, baru kemudian bawa ke negerinya gitu ya. Itu pusat perniagaan pada saat itu. Dan orang-orang Palestina, orang-orang Mekah tahu itu. Ya Allah sebutkan rihlat asy-syita'i was-saif, perjalanan Quraisy di musim dingin dan musim panas itu salah satunya adalah ke Palestina ini. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritalah saya ikat burak di masjid, di katanya para nabi-nabi mengikat, saya mengimami seluruh nabi-nabi
sholat, kemudian mi'raj ke langit. Ini betul-betul momentum yang biasa. Abu Jahal dengerin. Nah Abu Jahal ini karena kebetulan selalu mau mencari kesalahan Nabi Muhammad SAW, dia bukannya ambil pelajaran dari kejadian tersebut dan beriman. Dia malah mengatakan, hai Muhammad, kalau saya kumpulkan Quraisy, apakah kau akan ceritakan ini? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya. Maka Abu Jahal pun memegang tangan Nabi SAW, naik ke satu bukit namanya Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais sekarang sudah tidak ada ya, sudah masuk dalam perluasan Masjidil Haram. Tapi bukit itu dulu digunakan untuk informasi. Jadi kalau kita sekarang mungkin media, kalau zaman dulu itu di Mekah, orang kalau mau sampaikan ada pasukan yang mau menyerang Mekah, ada satu tokoh masyarakat meninggal misalnya, maka ada orang yang diutus naik ke Bukit Abi Kubais lalu teriak-teriak dengan suara keras untuk memberikan informasi. Dan masyarakat bisa mendengar di bawah bukit itu karena tidak terlalu tinggi. Nah di situ tidak boleh sembarangan orang naik. Kalau ada sembarangan orang naik mungkin bisa dihukum mati. Kalau dia misalnya cuma jadikan momentum untuk main-main atau apa itu nggak bisa gitu. Nah, pada saat itu Abu Jahal memegang tangan Nabi SAW mengajak ke Bukit Abi Kubais lalu teriak-teriak. Ayo Quraisy kumpullah. Quraisy waktu lihat di atas Bukit Abi Kubais ada Abu Jahal pimpinan orang-orang kafir. Ada Nabi SAW, nabinya orang Islam gitu. Maka semua kumpul, orang muslim dan orang kafir kumpul. Mau mendengar. Maka Abu Jahal mengatakan, hai Quraisy dengarkanlah Muhammad akan cerita. Tujuannya dia bukan untuk menyebarkan berita Isra dan Mi'raj. Gitu ya. Kemudian pada saat itu Nabi Quraisy mengatakan, Abu Jahal mengatakan, hai Muhammad sampaikan. Nabi SAW sampaikan. Dengan polosnya beliau menyampaikan semua apa yang terjadi. Di situ orang-orang kafir makin kafir. Ya. Karena mereka gak percaya. Nah, masuk akal. Ada kuda bersayap terbang ke Palestina. Kemudian sholat mengimami ruh-ruh. Kemudian kembali lagi ke Mekah, ini berarti 2 bulan perjalanan. Kalau masa itu kuda tercepat, laki-laki terkuat gitu ya. Non-stop lagi, itu gak mungkin, pasti dia istirahat gitu. Maka pada saat itu, orang-orang yang kafir jadi tambah kufur, orang-orang yang beriman yang baru masuk Islam, masih lemah imannya juga bingung, ini benar gak? Maka Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais sambil tersenyum dan mengatakan, sekarang agama Muhammad sudah selesai. Udah gak ada, udah kalah dia. Karena ini cerita bohong. Maka dia pun pergi ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Lalu dia bilang, hai Quraisy, berita gembira, agamanya Muhammad sudah habis. Gak ada lagi dia. Maka mereka mengatakan, ada apa wahai Abu Hakam? Dipanggil Abu Hakam dia ya. Abu Hakam itu maksudnya orang yang bijaksana. Abu Jahal itu dianggap orang bijaksana. Tapi dia tidak mau beriman pada Nabi SAW. Pernah kita jelaskan di kelas kita ini, kenapa? Karena dia menganggap dari dulu sukunya Nabi Muhammad SAW itu bersaing dengan sukunya untuk mencari kedudukan di Mekah. Kalau suku Nabi Muhammad SAW siapkan pasukan untuk membela Mekah, maka suku Abu Jahal juga begitu. Kalau suku Nabi SAW itu menyiapkan makan dan minum buat jemaah haji gratis, maka suku Abu Jahal juga sama. Nah, Abu Jahal itu ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa anda tidak beriman? Bukankah anda tahu Muhammad itu benar? Bacaan Qur'annya itu, ayat yang dibaca itu adalah benar. Dia bilang karena tadi persaingan antara sukuku sama sukunya. Sekarang dari suku Muhammad ada seorang nabi, di sukuku tidak ada nabi. Kalau aku yakini itu, maka berarti sukuku kalah. Hanya karena itu dia tidak mau beriman. Makanya keluar julukan Abu Jahal. Orang yang sangat bodoh gitu ya. Karena kalau dia beriman, dia bisa panen pahala hampir 1 Mekah. Orang semua akan ikut dia. Tapi karena dia menolak, maka diberikan julukan Abu Jahal. Orang yang sangat bodoh gitu. Maka Abu Jahal itu datang ke Darun Nadwa. Orang-orang Quraisy mengatakan, ada apa wahai Abu Hakam? Dia ceritalah. Abu Jahal cerita tentang kejadian yang Nabi ceritakan. Jadi Abu Jahal tidak sadar dia yang memasarkan dan dia menyebarkan berita Isra Mi'raj. Setelah itu Quraisy juga ragu. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan tinggal ada 1 orang. Kalau 1 orang ini kita bisa goyahkan imannya, maka akan habis agama Muhammad. Dicarilah Abu Bakar. Ini peran Abu Bakar adalah luar biasa dalam kejadian Isra Mi'raj. Yang tadinya orang tidak percaya, bisa jadi percaya. Nah, Abu Bakar yang membuat 1 kota Mekah itu percaya pada saat itu. Bagaimana ceritanya? Abu Jahal pergi ke kebunnya Abu Bakar. Orang-orang Quraisy banyak yang ikut pada saat itu. Kemudian dia mengatakan, hai Abu Bakar, keluarlah dari kebunmu. Abu Bakar lihat ini Abu Jahal. Abu Jahal ini terkenal Fir'aunnya umat ini kata Nabi. Fir'aun ini artinya memang orang yang kufur luar biasa kepada Allah. Kalau dulu dia masa Nabi Musa ada Fir'aun raja yang zalim, maka ini Fir'aunnya umat ini, umat Islam adalah Abu Jahal ini. Maka Abu Bakar sudah tahu ini pasti ada masalah nih. Gak mungkin orang ini datang bawa baik-baik gitu. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan ada apa? Dia bilang, Abu Jahal bilang, itu temanmu sudah gila. Masa Muhammad cerita begini dan begitu. Diceritalah panjang lebar Isra Mi'raj yang Abu Bakar sendiri belum dengar. Baru kali itu dia dengar gitu kan. Tapi Abu Bakar sudah tahu ini, pasti ini ada sesuatu yang tidak benar. Maka Abu Bakar pun membantah Abu Jahal dan teman-temannya orang Quraisy selain mengatakan, hai Quraisy, ketahuilah kalau di depan mata saya ada tembok berwarna putih, kayak ini tembok putih terang. Ya. Lalu Muhammad mengatakan tembok itu hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya akan katakan hitam. Maksudnya percuma kalian mau bawa berita apapun, tetap Muhammad di mataku benar. Jadi bayangkan begitu perkataan ini luar biasa ya.
Kalau seandainya di depan mata saya tembok jelas warna putih, kayaknya tembok putih kita. Tapi Muhammad SAW mengatakan itu hitam, saya bilang mata saya yang salah, pasti itu hitam. Itu saking percayanya dengan istilah Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau dapat julukan As-Siddiq. Orang yang mempercayai tanpa ragu dengan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada ragu, walaupun tidak masuk akal. Maka pada saat itu Abu Bakar pun menuju ke Nabi SAW. Dan Nabi ada di Bukit Abi Kubais. Orang-orang lagi ada yang bertanya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah. Dari jauh beliau sudah mengangkat suara sengaja depan orang-orang. Ya, sambil mengatakan, ya Rasulullah. Orang semua balik ke Abu Bakar. Lalu dia jalan. Katanya Abu Jahal datang kepadaku dan berkata, Anda bilang begini dan begitu. Datang Jibril, bawa kuda bersayap, burak namanya, kemudian terbang, kemudian sampai ke Palestina, kemudian mengimami sholat Nabi Dabi, dan sampai selesai kisah Isra Mi'raj. Itu riwayatnya mungkin lembarannya banyak sekali di dalam Sahih Bukhari. Ya, itu panjang sekali riwayat tentang masalah itu. Karena di setiap langit itu ketemu dengan Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, sampai langit ke-7, sampai naik ke Sidratul Muntaha, sampai terima sholat, turun ke langit ke-7, ketemu sama Nabi Ibrahim, langit ke-6, ketemu sama Nabi Musa yang mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Cerita yang panjang gitu ya. Waktu itu pertama perintah sholat itu 50 waktu. Ya, ini kalau 50 waktu berarti per 10 menit azan. Ya. Bisa nggak kira-kira? Sekarang 5 waktu aja masih kendor-kendor gitu ya. Maka ini jasanya Nabi Musa. Nabi Musa AS mengatakan, hai Muhammad, berapa sholat disyariatkan Allah untuk umatmu? Kata Nabi Muhammad SAW, 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, umatmu gak mampu. Minta keringanan. Maka Nabi SAW itu masih balik lagi tuh. Dari langit ke-6 naik lagi ke Sidratul Muntaha, minta sama Allah keringanan. Allah ringankan 5, jadi 45. Turun lagi langit ke-6, langit ke-7, Nabi Ibrahim tidak bicara apa-apa. Langit ke-6 Nabi Musa tahan lagi. Nabi Musa mengatakan, berapa hai Muhammad? 45, masih berat bagi umatmu, minta keringanan. Nabi terus bolak-balik minta, Allah ringankan 5 sampai sisa 5. 5 saja Nabi Musa masih bilang, hai Muhammad masih berat. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku sudah malu kepada Tuhanku. Udah cukup, saya minta terus keringanan itu gak mungkin. Maka Allah pun berfirman pada saat itu, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena semua kebaikan dalam Islam dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, jadi sama dengan kita kerjakan 50 waktu sholat. Ini kan momentum ketemu sama Nabi Musa, berdialog di langit. Ya, bagaimana masuk akal? Orang sampai ke langit aja nggak mungkin. Sekarang manusia dengan teknologi canggih sampai ke bulan aja itu dengan susah payah gitu kan. Apalagi itu semua bulan dan bintang-bintang itu masih di bawah langit pertama. Ini Nabi nembus 7 lapis langit ke atas ini. Nggak masuk akal. Tapi itulah namanya iman. Iman itu berarti kita meyakini sesuatu yang tidak nampak pun dengan mata kita. Kita yakin semuanya. Lebih jauh daripada itu ada surga, ada neraka dengan segala fasilitasnya itu ya. Jadi surga itu sudah ada sebelum kita diciptakan. Neraka sudah ada sebelum kita diciptakan. Banyak sekali riwayat yang sudah pernah kita sampaikan. Betul lebih jauh daripada itu lagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaannya dan kemahabesarannya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya itu luar biasa itu. Ya, kerajaan yang tidak bisa digambarkan dengan mata kepala manusia itu susah ya. Karena kerajaan-kerajaan kita ini kecil sekali. Bumi aja kalau kita sekarang lihat di ilmu pengetahuan alam, itu kalau dinaikkan, dimasukkan ke bintang-bintang di langit seperti butiran pasir. Terlalu banyak miliaran bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada bumi kita. Gitu kan. Tapi subhanallah banyak manusia tidak sadari masalah itu. Intinya pada saat itu Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, Abu Jahal mengatakan begini sambil jalan ke Nabi. Begitu tiba di Bukit Abi Kubais, Abu Bakar tanya satu pertanyaan. Apakah benar ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar sengaja ngangkat suaranya dengan keras mengatakan, Anda benar. Nah perkataan ini, Anda benar, membuat orang-orang muslim yang ada di bawah bukit itu jadi yakin lagi. Gak mungkin salah, ini karena perannya Abu Bakar. Lalu orang-orang Quraisy pun akhirnya jadi penasaran. Kok bisa Abu Bakar ini masih meyakini, padahal ini sudah berita gak masuk akal pada saat itu. Ya. Maka akhirnya pada saat itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di sini ada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy tahu benar Masjid Aqsa itu. Tahu. Mereka sudah pernah ke sana, mereka tahu pintunya seperti apa. Bapak Ibu kalau sekali saja ke Masjid Aqsa pasti tahu ya, pintunya warna apa, kira-kira bentuknya seperti apa. Apalagi sekarang ada momen orang bisa pakai handphone foto gitu ya. Masa itu orang tahu, orang Quraisy tahu bentuk-bentuk jendelanya, atapnya, orang tahu warnanya masjid itu. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, di sini orang-orang Quraisy ada tokoh-tokoh tahu betul Masjid Aqsa itu. Sementara kami yakin Anda belum pernah ke sana sebelumnya. Coba ceritakan kepada kami masjid tersebut.
Maka kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat Isra dan Mi'raj, Allah pun memperlihatkan dan membuka Masjid Aqsa depan mataku. Maka aku pun memberikan gambaran tentang pintu, jendela, semua detail. Dan semua yang Nabi sampaikan, orang-orang Quraisy yang kafir waktu itu yang pernah ke sana bilang, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Begitu terus. Akhirnya kasus yang tadinya tidak dipercaya jadi dipercaya. Karena tidak bisa. Orang kalau sekarang, kalau di masa kita sekarang orang masih bisa bohong ya. Misalnya pernah gak ke Palestina? Pernah, padahal dia bohong. Dari mana buktinya? Di handphonenya ada foto-foto. Kan dia bisa diambil dari satelit, bisa ambil dari Google. Ya. Dia bisa edit sekarang, bisa masuk seakan-akan Masjid Aqsa di belakang. Itu kan bisa, zaman dulu nggak ada. Maka tidak mungkin kecuali orang pernah lihat. Gitu kan? Apalagi orang-orang Quraisy yang kafir pun tokoh-tokohnya mengatakan, ini benar nih. Pintunya itu benar begitu, jendelanya benar begitu. Dan seterusnya, berikan kesaksian. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW masih mengatakan lagi, masih ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, kalian buktikan, maka kalian akan bisa beriman. Tapi kalau kalian tidak mau yakin lagi, maka sudah tidak susah kalian beriman. Lalu mereka mengatakan, apa itu hai Muhammad? Kata Nabi SAW, waktu saya pulang dari Palestina ke Mekah. Jadi bukan lagi cerita perginya. Tadi pergi sudah. Sekarang waktu pulang saya dari Palestina ke Mekah kembali, ini pagi ini, dia bilang saya balik, kata Nabi SAW, saya melihat ada kafilah dagang kalian. Ada kelompok orang-orang Quraisy yang pedagang-pedagang semua isinya. Di dalam kafilah itu ada fulan, Nabi sebutin namanya. Satu-satu, gitu kan. Dan Nabi bilang, di tengah jalan, mereka kehilangan unta mereka. Lalu saya pun bilang dari atas burak, hai Quraisy, unta kalian ada di lembah ini. Karena dari atas kelihatan untanya. Carilah, kalian akan temukan. Maka orang-orang Quraisy rupanya dengar suara Nabi, tapi tidak tahu itu suara siapa. Mereka pergi ke lembah itu, dapat untanya. Kata Nabi SAW, dan disebutkan cirinya, kafilahnya itu berapa unta, unta yang pertama itu seperti apa, ukurannya dan segala macam. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, beberapa hari lagi akan sampai ke Mekah. Tanya mereka, benar gak yang saya sampaikan? Nah ini sekali lagi, kalau di masa sekarang kan orang bisa lihat di satelit, orang bisa lihat live-nya orang gitu ya. Zaman dulu gak ada. Gak bisa, kecuali harus lihat betul ini. Maka beberapa hari kemudian, seluruh orang-orang Quraisy dan orang-orang beriman berkumpul di pintu Bani Syaibah. Ini pintu utamanya orang masuk kota Mekah waktu itu. Maka mereka kumpul semua dan mereka kaget melihat kafilah dagang yang Nabi ceritakan betul-betul datang. Jumlahnya sama, nama orang-orang itu sama. Terus mereka kena penasaran nanya. Yang orang Quraisy di Mekah nanya orang Quraisy yang ada di kafilah itu. Wahai Quraisy ditanya. Yang ditanya ini orang-orang yang baru datang. Apakah terjadi satu momentum di jalan kalian pada saat kalian kesini? Mereka bilang iya, kami sempat kehilangan unta kami. Gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang kami mendengarkan suara entah dari mana menunjukkan unta kami di mana. Dan akhirnya kami menemukannya. Maka orang-orang Quraisy yang dari baru datang ini tanya Quraisy yang di Mekah, kalian dapat dari mana informasi ini? Belum ada yang turun dari untanya sekarang. Belum ada yang menceritakan. Mereka bilang dari Muhammad. Maka kejadian ini membuat akhirnya orang jadi percaya. Makin dekat dengan hari kiamat, makin terbukti Isra dan Mi'raj itu. Sekarang orang pesawat, mungkin kalau kita hidup di masa Nabi, kita cerita pesawat, orang kira kita orang gila. Ya. Penerbangan, jadi saya bilang ya, kalau kita mau ke Aqsa, sekarang bandara Palestina semenjak mereka dijajah oleh Israel sudah tertutup. Dulu ada bandara di Aqsa itu. Ya, dulu ada bandara. Di sana orang bisa langsung turun dan bisa langsung sholat Masjid Aqsa. Waktu masih dikuasai oleh umat Islam. Sekarang oleh Israel ditutup. Makanya kita harus masuk melalui Jordan gitu ya. Boleh tapi melalui Tel Aviv, ibu kotanya mereka. Itu lebih jauh lagi. Maksudnya kita lebih terbang lagi agak jauh, tapi ke Masjid Aqsa-nya lumayan dekat. Mungkin 1 jaman lebih gitu, kurang lebih. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, ini hal yang luar biasa ya yang terjadi. Semua ini momen yang panjang lebar cerita, yang orang kejadian spektakuler, Nabi terbang, Nabi segala macam. Bahkan di kejadian Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan surga dan banyak hal yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, ceritanya panjang. Semua itu hanya karena perintah sholat. Hanya karena perintah sholat ini. Oleh karena itu ini ibadah yang bukan main-main, ibadah yang sangat besar. Orang yang mau memperbaiki semua lini kehidupannya, apakah hubungannya sama Allah, hubungannya sama manusia, dan yang berhubungan dengan masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah apa saja, mulai dari sholat. Coba mulai dari sholat. Mau memperbaiki ibadahnya, mulai dari sholat. Kalau sholat Bapak Ibu bagus, maka yang lain jadi gampang. Kalau dia rusak, maka kacau semuanya, yang lainnya. Itulah yang makna daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang tersebut. Dalam riwayat lain, akan menolong amal-amal lain. Tapi kalau sholatnya rusak, maka akan mengganggu amal-amal yang lain. Jadi ini momentumnya di sini, sholat itu. Ya, coba aja mulai sekarang, Bapak Ibu coba lihat
mulai dari sholat 5 waktunya, apakah sudah on time? Ya, saya pernah jelaskan sholat itu harus bertemu 3 hal, baru maksimal balasannya. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Kalau 3 ini sudah ada, maka ini bisa kita kategorikan orang yang khusyuk atau sempurna sholatnya. Azan langsung sholat, tinggalkan semua kegiatan apapun. Ya. Usahakan ini maksimal kita kerjakan. Makanya Nabi SAW itu ditanya, amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat tepat on time. Ya. Dan salah satu ulama salaf pernah menasihati murid-muridnya mengatakan, bagaimana caranya supaya dia bisa dicintai oleh Allah? Kata beliau, janganlah engkau ya tidak hadir di momentum di mana Allah mau kau hadir. Contoh salat kita berada paling pertama, jihad kita paling pertama, sedekah kita paling pertama, selalu ada. Apa momentum yang Allah perintahkan kita selalu ada pertama melaksanakannya. Maka ini pasti punya kelebihan tersendiri. Kemudian tepat gerakan, gak boleh asal-asalan. Harus diikuti dengan gerakan yang benar sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Dan diikuti dengan syarat mutlaknya tuma'nina, ketenangan. Tenang. Ya. Orang kalau buru-buru gerakan sholat batal. Batal. Ya, gak boleh. Makanya Imam Bukhari mengkhususkan satu bab dalam bab sholat namanya bab tentang musi'us sholah. Orang yang buruk sholatnya. Karena di masa itu ada satu orang datang, karena dia buru-buru mau ketemu Nabi, dia sholat buru-buru sekali. Allah berruku, sujud, buru-buru sekali. Sampai selesai. Begitu datang ke Nabi, kata Nabi SAW, kembali, kamu belum sholat. Lalu orang ini sholat lagi. Ternyata sholatnya masih sama, buru-buru juga. Begitu kembali ke Nabi, Nabi mengatakan, kembali, ulangi, kau belum sholat. Dia ulangi lagi, ternyata masih sama, sampai beberapa kali. Setelah itu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini. Saya nggak bisa, ini saja yang saya bisa gitu. Maka ajarkan saya. Nabi SAW lalu ajarkan. Yang paling pertama Nabi ajarkan bukan bacaannya tapi gerakannya. Nabi mengatakan kalau kau sedang mau takbir, tegakkan ruas tulangmu, kemudian sendi-sendimu, kemudian takbirlah. Setelah tenang semuanya, ya setelah sendi-sendi sudah tenang, baru mulai baca yang dimudahkan. Ya kita 2 istiftah, kemudian kita baca Al-Fatihah, baca surah, semuanya dengan tenang, dinikmati setiap ya momentum itu, maksudnya bacaannya, gerakannya gitu ya. Kemudian baru ruku, kata Nabi SAW, ruku sampai sendi-sendimu semua tenang, kembali pada tempatnya, baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Ada orang subhanallah belum ruku sudah Subhana Rabbiyal Azim. Orang ruku dulu, gerakan dulu. Makanya yang paling aman dan paling afdal dalam sholat adalah gerakan dulu baru bacaan. Contoh misalnya takbir, Allahu Akbar, gerakan dulu. Ya. Boleh kalau orang misalnya sambil Allahu Akbar boleh. Tapi yang paling tepat sebenarnya gerakan dulu. Baru kita Allahu Akbar. Ruku juga sama. Kita gerak dulu. Sudah ruku baru kita bilang Allahu Akbar. Gerakan dulu bangun. Ya i'tidal. Baru kita bilang Sami Allahu liman hamidah. Itu baru namanya tuma'nina, tenang. Terutama kalau jadi imam. Sehingga makmumnya tidak akan melewati imam. Gitu ya. Kalau saya selalu imami di sini kalau diperhatikan begitu ya. Jadi berdiri dulu berdiri dulu baru saya bilang Sami Allah liman hamidah. Sujud dulu baru saya bilang Allahu Akbar. Nah itu baru benar gitu ya. Paling tepat maksudnya, bukan paling benar ya. Karena boleh orang sambil bergerak sambil mengucapkan. Tapi kalau dia jadi imam, ada kemungkinan kalau makmum tidak faham dia bisa melewati imamnya. Sementara kita tahu orang kalau mendahului imam, dalam hadis yang sahih itu ancamannya kepalanya diganti jadi kepala keledai. Ya. Itu nggak boleh, dilarang, ancaman berat itu dalam masalah sholat. Jadi gerakan itu harus betul-betul tenang. Semuanya sudah tenang. Sujud juga begitu, sudah tenang, sudah benar semuanya, sujud dengan 7 anggota tubuh. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi sama hidung ini satu. Ya. Jadi harus hidungnya kena. Maaf, jangan bilang hidung saya pesek, Ustaz, tidak ada. Tidak ada hubungannya. Allah sudah ukur itu. Ya. Jadi jangan sujud dahinya doang. Nggak. Harus dahi sama hidung, itu satu kesatuan. Kemudian 2 telapak tangan, berarti 1, 2, 3. 2 lutut, berarti 4, 5, 2 telapak kaki, 6 dan 7. Dan telapak kakinya, jari-jarinya semua ditekuk. Ya, ditekuk dan dipertemukan. Jangan dibuka kakinya. Dipertemukan kakinya. Ini sudah ada di YouTube kami tentunya tentang praktek sholat. Ini ada di bahasan sendiri ya. Tapi ini perlu diperhatikan gerakan-gerakan tersebut. Jangan buru-buru. Karena tidak diterima sholatnya. Ada hadis yang lain berbunyi, ada orang di hari kiamat tidak terima pahala sholat kecuali setengah, ada yang tidak terima kecuali 1/4, ada yang 1/3, ada yang 1/10, ada bahkan terima sholatnya hanya seperti baju yang diremukkan lalu dilempar ke wajahnya. Karena gak ada nilainya. Dari takbir sampai salam dia gak tahu apa yang dia baca. Mengkhayal ke sana sini. Gitu kan. Ini karena memang dia biarkan syaitan menghabiskan pahala sholatnya itu ya. Makanya kita harus betul-betul tenang sekali.